24055. Saya Harfianti dengan NIM A1H12439. Saya Dinda Astiar dengan NIM A1H1240003. Dan saya Darsin Abdalito dengan NIM A1H1240067. Selamat menyaksikan. Halo, salam hangat untuk segala jiwa kreatif. Selamat datang di podcast edukasi anak saya pada hari ini, tempat di mana kita menggali kreativitas dan mengukir kebahagiaan. Saya Fatima dan hari ini kita akan mengeksplorasi dunia media pembelajaran berbasis permainan untuk anak usia dini. Bersama saya ada Kak Dinda. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa yang membuat permainan yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Oke, terima kasih kepada Kak Dinda yang telah datang pada podcast saya pada hari ini. Yang dimana pada podcast saya pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang akan membuat kita itu tambah ilmunya begitu. Yang dimana pembahasan kita pada podcast saya pada hari ini yaitu mengenai media pembelajaran berbasis permainan untuk anak usia dini. Yang dimana saya ingin bertanya kepada Kak Dinda nih, kira-kira menurut Kak Dinda apa arti dari media permainan atau media pembelajaran berbasis permainan untuk anak usia dini itu sih? Untuk media pembelajaran anak usia dini itu menurut saya adalah jembatan yang menghubungkan antara kehidupan nyata anak dan kehidupan imajinasi anak-anak. Alat yang digunakan untuk membuat permainan yang lebih menyenangkan itu seperti bermain dalam ruangan dan bermain di luar ruangan yang berwarna, seperti itu. Oh, seperti itu ya. Oke, saya paham akan pengertian dari media pembelajaran berbasis permainan untuk anak usia dini. Oke, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai mengapa media permainan untuk anak usia dini itu penting untuk mereka. Menurut saya itu sangat-sangat penting karena media ini tidak hanya mengajarkan anak untuk bermain, akan tetapi mengajarkan anak untuk bisa bercerita tentang pengalamannya melalui bermain. Contohnya seperti bermain peran seperti itu. Dan dalam media ini juga anak bisa menemukan kebahagiaan dan merasa belajar tidak ditekan seperti itu. Oke, intinya berarti media permainan untuk anak usia dini itu adalah sebuah media yang dimana tidak akan membuat mereka tertekan ketika melakukan atau memeragakan permainan tersebut, ya kan? Yeah, Oke, kemudian mengenai kayak dalam pembuatan media Anda ini, kira-kira Anda mendapatkannya itu atau terinspirasi dari mana sehingga Anda dan teman-teman Anda itu bisa membuat media permainan tersebut, Kak? Kalau untuk inspirasi atau ide itu, kalau untuk kami pribadi itu kami mengumpulkan dari beberapa ide kami. Dari kelompok kami ini terdapat 4 orang. Dan kami ada 1 orang yang memiliki ide, dua ide, 3 ide, seperti itu. Jadi dari ide-ide kami itu kami gabungkan menjadi kota permainan. Jadi dalam kota permainan itu terdapat beberapa macam permainan yang mempunyai ide itu dari diri kami sendiri. Oh, jadi kesimpulannya semacam kayak dari beberapa ide dari teman Anda itu kalian gabungkan ke dalam satu permainan, sehingga dalam satu permainan itu terdapat berbagai jenis permainan atau media pembelajaran untuk anak usia dini, ya kan? Iya, betul sekali seperti itu. Oke, kemudian medianya itu kira-kira ada berapa dalam sebuah permainan itu, Kak? Untuk medianya itu terdapat 11 permainan. Kalau untuk menurut kakak dan teman-teman nih ya, media yang sulit untuk dibuat itu kira-kira apa, Kak? Sebenarnya itu kalau untuk dibilang sulit tidak terlalu sulit-sulit amat, karena media-media yang kami buat itu media-media yang sangat sederhana, dan untuk bahan-bahannya itu ada di sekeliling. Mungkin kalau saya rasa itu untuk membuat kincir angka
seperti itu yang paling susah untuk kami. Oke, berarti banyak sekali nih ya saya lihat dari media Anda itu lumayan kompleks atau banyak yang terdiri dari 11 permainan itu sendiri. Kira-kira nih Kak, dalam pembuatan 11 media permainan itu sendiri membutuhkan berapa lama waktu untuk pembuatannya begitu Kak? Untuk lama waktu pembuatannya itu sekitar 1 minggu. Untuk hari pertama itu kami masih mengumpulkan ide kami, menggabungkan seperti itu, dan kami masih mencari-cari bahan. Dan untuk hari kedua itu kami masih membuat kayak masih pengalas untuk gedung Dasarnya permainan. begitu Kak? Iya, Oke. seperti itu. Kemudian ya Kak, ketika dalam pembuatan medianya itu sendiri kan mungkin ada beberapa kendala nih ya yang bisa atau yang terjadi dalam proses pembuatannya. Kira-kira menurut Anda apakah ada kendala dalam pembuatan ini? Mungkin menurut saya kendalanya itu cuman waktu kami bertemu bersama untuk membuat media tersebut. Kalau untuk yang lain-lainnya itu saya rasa tidak ada. Oh, jadi kendalanya itu adalah waktu yang dimana Kakak juga dan teman-teman ini kan adalah seorang mahasiswa, sehingga pasti adalah begitu jadwal-jadwal yang kayak terlalu padat ataupun tugas-tugas yang menumpuk dari dosen-dosen sekitar begitu. Oke, sekian bincang-bincang saya dengan Kak Dinda. Kemudian kita akan beralih ke Kak Via dan Kak Darsin untuk menjelaskan medianya yang telah mereka bawakan pada hari ini. Oke, untuk Kak Via dan Kak Darsin saya persilahkan. Halo teman-teman semua, kami berdua akan mengajarkan kepada kalian semua tentang bagaimana cara memainkan media permainan yang telah kami buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu permainan mengenal profesi. Di mana di sini kami menyediakan berbagai macam kartu profesi. Di sini itu terdapat berbagai macam profesi. Selain itu juga kami menyediakan berbagai macam tempat profesi. Cara memainkannya yaitu guru mengambil satu kartu, lalu bertanya kepada anak-anak, "Ini profesi apa?" Itu profesi dokter, Ibu Guru. Bagus, betul sekali. Dokter kerjanya di mana? Di rumah sakit, Ibu Guru. Baik, betul sekali. Kemudian anak itu mengambil kartu ini lalu memasukkannya ke dalam rumah sakit. Ini gambar apa anak-anak? Itu gambar polisi, Bu Guru. Ya, betul sekali. Polisi kerjanya di mana? Kerjanya itu di kantor polisi, Ibu Guru. Iya, bagus sekali. Lalu anak itu mengambil dan masukkannya ke kantor polisi. Begitupun juga kartu profesi yang lainnya seperti koki itu di dapur. Lalu itu guru di sekolah. Ini montir di bengkel. Lalu itu ilmuwan di laboratorium. Baik, di sisi selanjutnya itu ada permainan mengenal warna, di mana di sini terdapat berbagai macam warna balon. Cara permainannya yaitu guru telah membuat tutup botol ini berwarna-warni. Kemudian anak itu mengambil satu tutup botol dan memasangkannya sesuai dengan warna yang terdapat di kotak ini. Contohnya itu warna orange. Kemudian anak itu mengambilnya dan memasangnya begini. Selanjutnya itu warna ungu begini di sini. Warna pink itu di sini. Sampai itu tutup botolnya habis seperti ini. Baik, selanjutnya di sisi ini terdapat permainan alfabet, di mana kami telah menyediakan huruf alfabet mulai dari huruf A sampai huruf Z. Cara permainannya yaitu anak mengurutkan huruf alfabet mulai dari huruf A sampai huruf Z. Contohnya yaitu anak mengambil huruf A, kemudian menempelkannya ke sini, huruf B juga begini, sampai huruf Z. Dan hasil urutan alfabetnya itu seperti ini.
Selanjutnya, di sisi ini itu terdapat permainan Pancasila, di mana guru mengajarkan kepada anak-anak bagaimana bunyi sila Pancasila dan mengajarkan kepada anak tentang lambang-lambang masing-masing sila Pancasila. Cara permainannya yaitu di sini guru menyediakan berbagai macam lambang-lambang Pancasila. Selanjutnya guru membacakan kepada anak sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa anak-anak? Bintang Ibu Guru. Kemudian guru menyimpan kartu ini di sini. Lalu anak-anak itu mencari mana gambar bintang. Kemudian anak mengambil gambar bintang tersebut dan menempelkannya seperti ini. Selanjutnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Rantai emas. Lalu anak itu mengambil lambang rantai emas dan menempelkannya di sini. Begitupun juga dengan sila-sila selanjutnya. Baik, inilah hasil dari permainan Pancasila. Selanjutnya di sini ada juga permainan kartu, di mana dalam kartu ini terdapat berbagai macam hewan. Cara memainkannya yaitu guru mengambil satu kartu hewan dan kemudian menunjukkan kepada anak-anak. Ini gambar apa? Gambar kucing Ibu Guru. Kemudian guru bertanya kepada anak-anak bagaimana bunyi dari hewan kucing ini. Meow Ibu Guru. Ya, betul sekali. Selanjutnya itu juga ada kartu hewan apa ini? Ayam Ibu Guru. Ini ayam apa? Ayam Ayam jantan. jantan. Bagaimana bunyi dari hewan jantan ini? Kukuruyuk. Baik. Dan seterusnya untuk kartu-kartu yang lainnya. Selanjutnya, guru bertanya kepada anak-anak. 8 dikurang 7 itu hasilnya berapa? 1 Ibu Guru. Iya. Bagus. Jadi jawabannya di sini 1. Terus selanjutnya di sini ada permainan kincir angka, di mana di dalam permainan kincir angka ini kami menggabungkannya dengan pelajaran matematika. Cara memainkannya yaitu anak memutar kincir angka ini seperti ini, dan kemudian angka yang muncul di sini ditulis di bagian sini. Contohnya di sini mungkin angka 8 yang muncul. Lalu anak menulis angka 8 di sini. Kemudian kita bertanya kepada anak-anak itu, dia maunya penjumlahan atau pengurangan. Kalau dia maunya pengurangan, maka di sini kita tulis kurang. Selanjutnya, anak memutar lagi kincir angka. Contoh munculnya di sini angka 7. Kemudian anak menulis di sini angka 7. Baik, untuk permainan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, selanjutnya pada sisi ini yaitu kami akan mengajarkan anak tentang mengenal waktu. Nah, misalnya anak bertanya, jam 2 bagaimana Pak Guru? Nah, maka jarum pendek ini akan mengarah ke angka 2, sedangkan jarum panjangnya akan mengarah ke angka 12. Nah, maka ini disebut jam 2. Mengapa demikian? Karena jarum pendek ini menunjukkan angka jam, sedangkan untuk jarum panjangnya itu menunjukkan menit dari jam. Kemudian pada sisi selanjutnya yaitu kami akan mengajarkan anak mengelompokkan hewan. Nah, seperti yang kita tahu, hewan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada darat, laut, dan udara. Nah, hewan darat itu misalnya seperti ayam, sapi, atau kucing. Nah, sedangkan untuk hewan laut, contohnya itu seperti misalnya ikan, kuda laut, atau
gurita. Nah, kalau untuk hewan udara itu misalnya seperti burung, lebah, atau kupu-kupu. Nah, selanjutnya pada sisi ini kami akan mengajarkan anak tentang mengenal bentuk. Nah, permainan ini bisa dimainkan oleh anak tunanetra maupun anak normal. Nah, misalnya anak tunanetra memainkan dengan cara meraba. Nah, misalnya anak meraba, wah ini bentuknya panjang dan memiliki 4 sisi, berarti disebut persegi panjang. Dan sedangkan yang untuk bentuknya ketika anak meraba, wah ini bentuknya bulat, berarti disebut lingkaran. Nah, sedangkan untuk anak normal itu memainkan dengan cara melihat. Misalnya anak melihat, wah ini bentuknya sama dan memiliki 4 sisi, maka disebut persegi. Sedangkan yang memiliki 3 sisi disebut segitiga. Untuk yang memiliki 6 sisi ini disebut segi 6, dan bangunan ini disebut trapesium. Kemudian pada sisi ini kami akan mengajak anak untuk mendapatkan garis sekaligus mengajar anak cara berhitung. Nah, caranya itu kami akan meminta anak untuk memegang spidol dan menulis sesuai titik-titik yang telah tersedia di sini. Misalnya ini 1, ini 2, ini 3, sampai seterusnya. Nah, sedangkan untuk cara berhitung kami akan, misalnya Pak Guru akan bertanya kepada anak, misalnya ini berapa anak, ini berapa nak. Nah, Itu 1 Pak Guru. iya pintar. Nah, ini 1. Nah, kalau ini berapa anak-anak? Nah, 2 Pak Guru. 2. Nah, kalau ini berapa anak-anak? 1, 3 Pak Guru. 2, 3. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kami juga menyediakan permainan meronce buah. Nah, bisa kita lihat permainannya seperti ini. Anak-anak akan mengambil 1 sumpit dan akan meronce buah. Nah, di tengah-tengah gambar buah yang telah kami sediakan, kami telah menyisipkan pipet di tengah-tengah gambar buah, supaya di tengah-tengah gambar buah agar anak bisa memasukkan gambar buah ini ke dalam tusuk satenya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, anak-anak akan mengisi sampai full dan hasilnya itu seperti ini. Baik, itulah tadi cara memainkan media permainan yang telah kami buat. Semoga media ini bermanfaat bagi semua anak-anak usia dini. Oke, terima kasih kepada seluruh penonton yang telah menonton podcast saya pada hari ini. Saya Siti Nur Fatima dan narasumber saya Dinda Astiar mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Bye-bye.